Presiden berjuang, menteri berjuang, jaksa agung berjuang. Tapi ketika jaksa agung berjuang, di bawahnya nggak benar. Ini semua mesti diperiksa nih. Periksa nih semua ini. Ya, ini membuat saya ini sebenarnya jadi agak merasa lucu ini akibatnya ini ya. Sehingga waktu mendengar kebakaran itu saya ikuti melalui TV, kebetulan TV Kompas. Kompas saya ikuti, saya lihat dari awal, wala, luar biasa. Jadi saya merasa lucu, bahasa gedung cagar budaya seperti ini, bisa kejadian seperti ini, luar biasa nih. Nggak bisa saya terima. Terus terang saya nggak mampu, nggak layak. Makanya di Kompas itu wawancara terus. Ini bagaimana? Apakah ada hubungan ini dengan si ini? Apakah ada hubungan dengan Jaksa Pinangki? Ya wajar mereka bertanya itu. Kenapa tidak? Ini gedung milik siapa? Pemiliknya itu Kejaksaan Agung. Ya pantas dong. Kejaksaan Agung membicarakan perkara-perkara. Ya terus ajas praduga tak bersalah. Jangan-jangan bundel-bundel sudah dihabisi. Hilanglah itu semua berkas-berkas. Saya merasakan bahwa itu wajar masyarakat bertanya itu. Tidak ada yang salah mereka itu. Itu menurut pendapat saya. Lah, bagi kami makanya tadi saya ketawa. Ketika ada pertanyaan sini saya tertawa. Ini tidak ada sulitnya. Anggarannya pun ada. Tersedia anggaran dari pemerintah. Ada anggarannya itu untuk pemeliharaan gedung secara berkala. Tersedia. Tinggal masalahnya sekarang dipakai nggak uang itu. Oh ini lebih hebat lagi nih. Wah sudah dipakai kok Pak. Nah kok bisa seperti ini? Kapan terakhir dipakai? Kok bisa tidak ada air? Ya? Kok bisa berambat begitu? Orang bertanya. Kalau dulu ada pemeriksaan, emang pompanya nggak ada. Pompa hidranya nggak ada. Panjang lagi cerita ini nanti. Jaksa Agung bisa lihat ini. Betul nggak dilakukan pemeriksaan ini? Ya, ini banyak. Ini menjadi contoh buat kita nanti ke depan. Kasihan pemerintahan kita ini. Masa sekarang ini kita bicara masalah pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 yang luar biasa. Ya, otak kita bingung, presiden bingung, semua kita bingung. Tiba-tiba datang lagi masalah ini. Keterlaluan. Bagi saya ini sangat keterlaluan. Nah ini dia. Ada kelemahan lah, pasti lemah lah di sini. Saya anggap ya, saya positif thinking, tapi positif pun jadi rusak juga ya. Kalau saya bilang ada kelemahan Jaksa Agung di sini, saya mau bilang kelemahan itu positif lah ya, tidak mau bagaimana. Tidak ada menduga yang jelek-jelek. Ya, seharusnya bisa dihindari. Maka saya buat ada kelemahan di sini. Ya, ada anggaran tidak melakukan. Ini gini ya. Jadi saya katakan ini, presiden berjuang, menteri berjuang, jaksa agung berjuang. Tapi ketika jaksa agung berjuang, di bawahnya nggak benar. Ini semua mesti diperiksa nih. Periksa nih semua ini. Ya. Di masa sekarang jangan sampai ada lagi uang-uang lari kemana-mana. Udahlah, stop lah itu semua itu. Ingat, kau boleh tidak ditangkap mencuri, menggelapkan uang negara. Tetapi ingat hati nuranimu. Besok-besok kau sudah tua. Ya, besok-besok kau sudah tua itu. Berkemudian, aduh saya mencuri
bangkanya cagar budaya, gedung Kejaksaan Agung terbakar. Aku mencuri Tuhan. Udah terlambat kau, mampus kau di situ. Nah itu nanti, kasihan kau. Akibatnya seperti ini melakukan ini. Jadi luar biasa lah. Kecil ini masalah ini. Sama ini ketika peresmian tol Bali, ya jalan itu di tengah laut zaman Pak SBY. Tiba-tiba saya sebelum naik ke pesawat ada telepon dari El Sinta. Pak, bagaimana itu? Itu begitu begini segala macam. Saya katakan apa? Kerjaan begitu mah kita banyak. Ahli-ahli teknik Indonesia sudah mampu untuk itu. Tetapi person banyak yang nakal. Itu dia persoalan. Ini gampang, tidak ada sulitnya ini. Tapi person ini yang masih ada. Ya, ini yang nggak ada. Ini yang nggak dipegang teguh ini. Profesionalismenya tidak dia jaga. Itu dia ya. Seorang profesional adalah orang yang betul-betul beretika. Orang yang beretika takut melakukan kejahatan. Boleh dia tidak ketangkap, tapi besok-besok kau tidak bisa kau tidur. Itu saya kira. Memalukan banget. Makanya saya bilang ini. Maka kenapa saya membuat YouTube ini? Supaya semua orang tahu. Supaya semua orang tahu. Kita orang konstruksi di Indonesia ini mampu untuk melakukan ini. Kecil persoalan ini. Tinggal persoalannya, ya. Kau pemilik gedung, bikin pengumuman, ya. Tahun ini coba periksa gedung kami ini. Siap kami untuk itu. Percayalah, kami sekarang menjaga itu. Kami profesional semuanya. Ya itulah yang saya katakan tadi, ya. Ya pasti dikaitkan. Kebetulan Pinangki kantornya di situ. Ya jangan-jangan ada berkasnya di situ, ada. Padahal masa sekarang ini kan, itulah biarlah mereka yang mengerti itu. Ya, padahal sekarang ini kan semua data itu tidak harus di kertas lagi. Sudah ada, disimpan di sono. Di langit sana sudah disimpan. Tapi yang nggak bisa kita mau ngomong apa kita sama masyarakat. Kita harus ingat, masyarakat kita belum tentu semua mengerti, tahu bahwa data-data itu bisa tersimpan di langit sana. Mau terbakar kau di situ bodo amat. Tapi itulah, jangan kita marahin mereka. Jangan kita bikin geger republik ini. Ini menjadi geger republik ini. Menjadi seakan-akan pemerintah mau melindungi Joko Chandra, pemerintah mau melindungi Joko Pinangki. Ini repot. Ya, luar biasa ini. Karena tidak ada itu. Yakin? Baik, harapan saya nanti dengan ini mungkin setelah selesai ini saya akan mengajak teman-teman saya. Kita akan melakukan forum discussion untuk ini. Ya, kita bikin forum discussion, grup discussion untuk membicarakan ini. Kami akan menyurati Bapak Presiden untuk ini, ya, supaya betul-betul lebih menjadi perhatian ini semua tentang kalau ditanya apakah ini ada rekayasa atau tidak, saya akan mengatakan saya tidak mau sampai ke sana. Itu tugas Pak Polisi nanti itu. Pak Polisi ada di sana, ya, tugas mereka itu. Kita yakinlah polisi sekarang bisa melakukan ini. Yakin saya untuk itu. Siap. Kebetulan saat ini kita sedang berjuang bagaimana agar sertifikat layak fungsi itu betul-betul terpakai, dipergunakan. Kami memperjuangkan ini. Ini sekarang masih quote and quote. Di mana kami bisa membentuk ini? Ya, supaya jelas. Terima kasih. Anda sudah datang ke saya.